Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih telah hadir dalam sesi tutorial online. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai surat duplik dan pembuktian ya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung pada sesi web. Sesi ketiga ini mohon maaf karena ada penundaan waktu karena saya baru saja selesai berkegiatan yang lain. Jadi kita akan langsung saja untuk masuk ke materi yang pertama yaitu pembuatan surat duplik dalam praktek hukum perdata. Yang pertama yaitu pengertian surat duplik. Oh ya, mohon maaf saya belum bisa on cam karena ada gangguan teknis di rumah saya. Jadi untuk saat ini masih belum bisa on cam. Selanjutnya saya akan lanjutkan. Yang pertama mengerti pengertian surat duplik. Duplik adalah jawaban tertulis dari tergugat atas replik penggugat. Replik penggugat adalah jawaban dari balasan tergugat yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Surat ini merupakan lanjutan dari proses jawab-menjawab dalam perkara perdata setelah penggugat memberikan replik atas jawaban tergugat. Dengan kata lain, duplik adalah tanggapan terakhir dari tergugat sebelum masuk ke tahap pembuktian. Fungsi dan tujuan duplik yang pertama yaitu memberikan bantahan terhadap terutama terhadap replik penggugat, mempertahankan argumen dan dalil tergugat yang telah diajukan dalam jawaban, penegasan kembali bahwa dalil-dalil dalam gugatan dan replik tidak berdasar pada hukum atau fakta. Yang terakhir adalah sebagai penutup, yaitu tahap jawab menjawab sebelum pembuktian. Jadi duplik itu adalah sesi penutup dari jawab jinawab dalam suatu persidangan di hukum acara perdata. Ya, dasar hukum duplik yaitu meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam HIR atau RPG, duplik diakui dalam praktek peradilan perdata Indonesia sebagai bagian dari asas audi et alteram partem. Kedua pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk didengar. Posisi surat duplik dalam proses perkara yaitu setelah gugatan diajukan penggugat akan dilanjutkan jawaban yang disampaikan oleh tergugat, yaitu selanjutnya
jawab dengan replik yang disampaikan oleh penggugat dan selanjutnya duplik disampaikan oleh tergugat. Setelah duplik biasanya sidang berlanjut ke tahap pembuktian. Jadi dari gugatan sampai duplik ini biasanya memakan waktu sekitar 2 sampai 3 minggu, bahkan bisa sampai 1 bulan untuk jawab jinawab, tergantung majelis hakimnya memberikan waktu. Sifat dan ruang lingkup duplik yaitu hanya menanggapi saja apa yang disampaikan dalam replik, ditegaskan kembali dengan jawaban di dalam duplik. Di dalam duplik tidak boleh menambahkan dalil baru atau petitum baru bertujuan untuk menegaskan atau mempertahankan jawaban yang dikirimkan di jawaban gugatan sebelumnya. Struktur surat duplik yaitu yang pertama kepala surat seperti penyusunan jawaban dan replik ditunjukkan kepada majelis hakim, tempat berperkara, menyebut nomor perkara, identitas pihak, dan tujuan surat. Yang kedua, pembukaan menyatakan bahwa surat ini adalah duplik atas replik penggugat. Yang ketiga, pokok-pokok duplik menanggapi dalil-dalil dalam replik secara sistematis, menyebut kembali bukti fakta atau hukum yang sudah disampaikan sebelumnya, menguatkan bahwa fakta di dalam duplik ini untuk membalas dari repliknya, membantah atau menguatkan jawaban. Yang kelima, penutup memohon agar gugatan penggugat tetap ditolak, menyatakan tergugat tetap pada jawaban sebelumnya. Yang terakhir, tanda tangan nama dan tanda tangan tergugat atau kuasa hukumnya. Jadi untuk struktur surat duplik ini kurang lebih sama dengan replik, cuma intinya yaitu dibedakan yang ini duplik, yang sebelumnya itu replik. Tips penyusunan surat duplik yang pertama, gunakan bahasa hukum yang tegas dan sopan, gunakan sumber-sumber hukum yang relevan dengan apa yang sedang diperkarakan, hanya menanggapi dalil yang ada dalam replik. Jangan membuka argumen baru di dalam duplik. Yang terakhir adalah perkuat dengan rangkaian logika hukum dan fakta-fakta sebelumnya. Kesalahan-kesalahan umum dalam duplik yaitu menyampaikan dalil atau petitum baru, tidak diperkenankan menambah dalil-dalil atau petitum baru di duplik itu tidak diperkenankan karena tidak akan diterima oleh majelis hakim, tidak menanggapi substansi dari replik, malah menanggapi substansi yang tidak ada di dalam replik itu sebuah kesalahan dalam penyampaian duplik ya teman-teman. Menyerang pribadi penggugat bukan argumentasi hukumnya, malah menyerang pribadi itu tidak diperkenalkan. Tidak menyusun tanggapan secara sistematis. Jadi dalam artian tidak menyusun duplik ini tidak sesuai dengan replik yang diajukan oleh penggugat. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam pembuktian. Pembuatan surat pembuktian dalam praktek hukum perdata. Pengertian surat pembuktian yaitu surat pembuktian dalam konteks hukum perdata adalah daftar tertulis yang disusun oleh para pihak penggugat atau tergugat yang memuat alat-alat bukti yang akan diajukan untuk mendukung dalil-dalil di persidangan. Dokumen ini tidak wajib dalam bentuk formal seperti surat gugatan, tetapi sangat umum digunakan oleh pengacara advokat sebagai daftar bukti tertulis yang akan diperiksa di dalam majelis hakim. Dasar hukum pembuktian, pembuktian diatur dalam pasal 164 HIR atau pasal 284 RBG, jenis-jenis alat bukti dalam hukum perdata, dan pasal 1866 KUH Perdata menyebutkan 5 jenis alat bukti. Yang pertama adalah bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Alat bukti tertulis atau surat.
Dalam hukum acara perdata membedakan definisi surat dan akta itu. Surat diartikan sebagai sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang, di mana buah pikiran tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian. Sementara itu, akta atau tulisan yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan sejak awal dibuat untuk suatu pembuktian. Dalam KUH Perdata, akta terbagi dari dua jenis yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Dalam pasal 1868 KUH Perdata menerangkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Untuk itu di tempat akta itu dibuat. Adapun mengenai akta di bawah tangan, pasal 1874 KUH mengartikan akta bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan surat, daftar atau surat urusan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum terkait kekuatan pembuktian antara akta bawah tangan sebagaimana diatur dalam pasal 1875 KUH per akta bawah tangan bisa saja memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik asalkan akta bawah tangan tersebut diakui kebenarannya oleh orang yang menandatangannya. Selanjutnya keterangan saksi. Dalam hukum acara perdata, menurut keterangan saksi adalah keterangan pihak ketiga yang bukan pihak yang berperkara di persidangan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang disengketakan secara lisan dan pribadi, serta mengenai hal yang dialaminya dan diketahui sendiri. Menurut pasal 1912 KUH menerangkan bahwa ada sejumlah orang yang dilarang menjadi saksi. Yang pertama, keluarga saudara atau semenda, salah satu pihak dalam garis lurus, suami atau istri, meskipun sudah bercerai, anak yang belum genap 15 tahun, orang yang berada di bawah pengampuan, dan yang terakhir adalah orang-orang yang atas perintah hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama berperkara di persidangan diperiksa pengadilan. Yaitu yang selanjutnya yang ketiga yaitu alat bukti persangkaan. Menurut pasal 1915 KUH menerangkan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Kemudian persangkaan terbagi atas persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Terkait persangkaan ini yang tidak berdasarkan undang-undang diterangkan dalam pasal 173 HIR bahwa persangkaan yang tidak didasarkan atas suatu undang-undang hanya boleh diperhatikan oleh hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara kalau persangkaan-persangkaan itu penting, seksama, tertentu, bersesuaian satu sama lain. Dari sejumlah ketentuan dalam bagian penjelasan pasal 173 IR dapat disimpulkan bahwa sederhananya persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang adalah kesimpulan yang diambil oleh hakim itu sendiri dari suatu kejadian atau keadaan yang telah terbukti sehingga dapat menjelaskan suatu kejadian atau keadaan yang tidak terbukti. Selanjutnya adalah alat bukti pengakuan. Alat bukti pengakuan diatur dalam pasal 174, 175, dan 176 HIR. Dalam pasal 174 HIR dan penjelasannya diterangkan bahwa pengakuan dapat diklasifikasikan atas pengakuan di muka hakim dan pengakuan di luar sidang. Adapun pengakuan di muka hakim ini baik yang diucapkan sendiri maupun melalui kuasanya dianggap sebagai bukti yang cukup dan mutlak. Dengan kata lain, hakim haruslah menerima pengakuan itu sebagai bukti yang cukup. Sementara itu, pengakuan di luar sidang dianggap sebagai bukti yang bebas, yang mana kekuatan pembuktian dari pengakuan ini diserahkan kepada pertimbangan dan pendapat hakim. Kemudian dalam ketentuan pasal 176 HIR diterangkan bahwa setiap pengakuan harus diterima secara bulat oleh hakim dan tidak boleh menerima sebagian atau menolak sebagian pengakuan yang bisa merugikan orang yang mengaku itu, kecuali orang yang berutang itu dengan maksud akan melepaskan dirinya menyebutkan perkara yang terbukti bahwa perbuatan atau kejadian tersebut adalah palsu.
Yang terakhir adalah alat bukti sumpah. Terkait sumpah sebagai alat bukti hukum acara perdata, ketentuan pasal 1929 KUH Perdata menerangkan bahwa dua macam sumpah yaitu yang dapat disampaikan di hadapan hakim dan yang dua yaitu sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang suatu kepada pihak yang lain untuk memutuskan suatu perkara. Sumpah itu disumpah sebut sumpah pemutus. Menurut Yahya Harahap, menerangkan bahwa sumpah sebagai alat bukti hukum acara perdata adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan dua tujuan, yaitu pertama, agar orang yang bersumpah dalam memberikan keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong untuk memberikan keterangan. Yang kedua adalah takut kepada murka atau hukuman Tuhan yang dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya. Apabila sumpah itu dilanggar, maka akan dapat disaksi, disanksi dengan hukum pidana. Tujuan surat pembuktian yaitu memberitahu majelis hakim alat bukti apa saja yang akan diajukan, menyusun daftar bukti tertulis yang relevan dengan posita dan petitum, membantu hakim dalam menilai keterkaitan antara bukti dan dalil hukum, memberikan lawan kesempatan untuk mengajukan bukti tandingan sebagai berikut. Dalam pembuktian di dalam hukum acara perdata yang membuktikan pertama itu adalah penggugat, setelah itu yang tergugat dalam mengajukan bukti dapat dikasih waktu sekitar 2 kali sidang dan saksi minimal 2 buah saksi. Waktu surat Waktu penyampaian surat pembuktian disampaikan pada sidang pembuktian setelah duplik selesai atau biasanya majelis hakim memberikan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu untuk penyampaian pembuktian. Biasanya hakim akan meminta para pihak menyerahkan daftar bukti tertulis yaitu bukti surat. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan bukti satu persatu, legalisasi, pencocokan, dan pembuktian relevansi. Struktur surat pembuktian yaitu yang pertama kepala surat ditunjukkan kepada ketua atau majelis hakim, menyebut nomor perkara dan identitas pihak. B. Uraian pembuktian, kalimat pembuka bahwa pihak tersebut akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil gugatan atau jawaban. C. Daftar bukti diberi label P1, P2 sampai seterusnya untuk penggugat atau bukti T1, T2 untuk tergugat. Berisi keterangan singkat masing-masing bukti jenis, tanggal, atau relevansi. Penutup yaitu pernyataan bahwa bukti ini akan digunakan dalam proses pembuktian, tanda tangan pihak, atau kuasa hukum. Tips menyusun surat pembuktian yaitu gunakan penomoran yang sistematis dan konsisten. Sebutkan nama dokumen, tanggal, dan keterkaitan dengan gugatan atau jawaban. Sertakan juga salinan dokumen di persidangan, asli untuk diperlihatkan, dan kopian untuk juga diperlihatkan. Pastikan dokumen tidak palsu dan diperoleh secara sah. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu dokumen asli harus dibawa untuk pemeriksaan. Bukti surat bisa diperkuat dengan saksi jika relevan. Pihak lawan berhak menyangkal atau mengajukan bukti tandingan. Tidak semua dokumen bernilai pembuktian tinggi. Nilai pembuktian tergantung keaslian, isi, dan relevansi bukti-bukti tersebut. Jenis-jenis bukti tertulis di dalam suatu pembuktian. Yang pertama, autentik, akta notaris, putusan pengadilan itu sangat kuat untuk bukti paling atas. Di bawah tangan yaitu kwitansi, surat perjanjian biasa dapat dikuatkan oleh pengakuan saksi apabila ada saksi yang diajukan. Fotokopi harus disertai dengan asli. Apabila hanya mengajukan fotokopi, lemah jika tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain. 6. Prinsip pembuktian di dalam hukum acara perdata yaitu pembuktian mencari kebenaran formil. Hal ini sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara perdata Indonesia yaitu tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang.
Hal ini berbeda dari pemeriksaan pidana yang menuntut pembuktian berdasarkan alat bukti dengan batas minimal sekurang-kurangnya dua alat bukti. Kemudian selain alat bukti diperlukan dukungan keyakinan hakim dan kebenaran, keterbuktian kesalahan terdakwa atau beyond a reasonable doubt. Dalam proses peradilan perdata, prinsip pembuktian tidak dilakukan demikian. Hal ini sebagaimana diterangkan bahwa kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil dan diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperan dapat mengajukan pembuktian, namun secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan. Yang kedua yaitu tugas dan peran hakim dalam hukum acara perdata itu bersifat pasif. Dalam proses perkara perdata, peran hakim terbatas dalam mencari dan menemukan kebenaran formil, yang mana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Adapun makna hakim bersifat pasif tidak sekadar berarti hakim hanya menerima dan memeriksa sebatas yang diajukan oleh para pihak, melainkan tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang telah diajukan ke dalam persidangan. Yang ketiga yaitu putusan berdasarkan pembuktian fakta. Dalam hukum acara perdata, seorang hakim tidak diperkenankan mengambil putusan tanpa pembuktian. Ditolak atau dikabulnya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta yang diajukan. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta. Tanpa ada fakta yang mendukung pembuktian tidak dapat ditegakkan. Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Pemeriksaan perkara berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Kemudian, apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat materi pokok yang didalilkan penggugat, perkara yang disengketakan dianggap selesai. Pasalnya, dengan adanya pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara pihak, begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya yang kelima yaitu fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan. Dalam hukum acara perdata, ada kategori fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hukum positif yang tidak perlu dibuktikan. Pihak yang berkara tidak perlu menyebutkan hukum mana yang dilanggar dan hukum mana yang harus diterapkan karena hal itu dianggap telah diketahui oleh hakim. Fakta yang diketahui umum tidak perlu dibuktikan, dikenal dengan notice faiten. Secara sederhananya, ketentuan atau peristiwa yang diketahui umum yang sudah demikian adanya atau sudah pasti demikian tidak perlu dibuktikan lagi di dalam surat gugatan ataupun pembuktian. Fakta yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. Fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Sebaliknya, fakta yang dibantah atau disangkal adalah wajib dibuktikan sesuai dengan prinsip pembuktian, yaitu siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Fakta yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. Fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Sebaiknya fakta yang dibantah atau disangkal adalah wajib dibuktikan sesuai dengan prinsip pembuktian. Yang terakhir yaitu fakta yang ditentukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan. Fakta atau peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat, atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung tidak perlu dibuktikan lain. Bukti lawan. Bukti lawan adalah bukti yang menyangkal atau kontra ex NQT yang diajukan dan disampaikan oleh tergugat di persidangan untuk melumpuhkan pembuktian yang dikemukakan pihak lawan. Tujuan dari bukti lawan ini adalah untuk membantah kebenaran pihak lawan dan meruntuhkan penilaian hakim atas pembuktian yang diajukan oleh pihak lawan. Ada dua prinsip pokok terkait penerapan bukti lawan. Yang pertama, semua alat bukti yang diajukan pihak lain dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Kedua, tidak semua alat bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Lebih lanjut, pengajuan bukti lawan haruslah didasarkan pada asas proporsional, yang mana berarti bukti lawan yang diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dan bukti yang hendak dilumpuhkan. Selanjutnya ini ada contoh buk, apa, penerapan bukti di daftar alat bukti yang wajib di kita sampaikan apabila beracara di hukum acara perdata, yaitu dalam perkara perdata nomor berapa pada pengadilan negeri yang mengadili nomor bukti yaitu seperti tadi saya jelaskan kalau penggugat itu menggunakan P1, P2, P3 dan seterusnya. Kalau tergugat itu
menggunakan T1, T2, T3. Jenis-jenis buktinya, bukti jad penggugat, letter of agreement, kartu tanda penggugat, kekuatan bukti, tidak ada bentuk asli, asli fotokopi, keterangan bahwa bukti ini menerangkan apa di dalam persidangan, wajib kita beri keterangan bahwa misal penggugat tidak mendapatkan kesan atau positif, terus bahwa penggugat dan tergugat telah menyetujui kontrak yang dibuat sebagai syarat untuk melakukan transaksi jual beli. Terus misal kita memasukkan kartu keluarga dengan kekuatan bukti itu, kopi dari asli itu dapat menerangkan apa yang sesuai dengan pokok perkara yang ada. Selanjutnya, apabila kita mengajukan bukti-bukti di persidangan, kita wajib memfotokopi bukti tersebut dan bukti tersebut harus kita nasegel di kantor pos sesuai dengan gambar yang saya tampilkan ini. Tanpa dinasegel ini, bukti tersebut tidak akan diterima oleh hakim di muka persidangan. Untuk nasegel di kantor pos ini gratis ya rekan-rekan. Jadi kita hanya membayar membeli materi saja. Jadi sebelum kita melakukan pembuktian apapun itu suratnya dari misal P1 sampai P10, P1 sampai 5 atau P1 sampai 20, semua bukti itu wajib kita fotokopi dan nasegel di kantor pos untuk ditunjukkan ke dalam majelis hakim yang berwenang. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya pada sesi kali ini. Izin bertanya, Jafar, Ya, silakan. masalah HIR sama RBG itu apakah masih relevan kalau dipakai di Indonesia masalah RBG sama HIR itu Untuk HIR dan RBG itu untuk pelaksanaan di Indonesia untuk saat ini masih relevan ya, Mas. Jadi, masih relevan ya? ya, jadi untuk saat ini masih sering digunakan HIR dan RBG di Indonesia itu. Itu kan produk pemerintah Hindia Belanda pada waktu Ya. dulu. Itu masih sering ada yang masih menggunakan HIR atau RBG itu sebagai sumber hukumnya, Mas. Itu semua tata cara, misal tata cara pengajuan gugatan, gugatan secara lisan itu masih banyak yang mengacu pada pasal-pasal yang ada di dalam HIR atau pasal-pasal dalam RBG Mhm. untuk hukum acara perdata. Baik. Oke, saya screenshot dulu ya untuk kehadiran malam hari ini. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan lagi akan saya tutup untuk pertemuan Tuwe pada malam hari ini. Terima kasih telah hadir untuk yang telah hadir pada malam hari ini. Untuk sesi Tuwe pada yang sesi keempat akan saya sampaikan lagi jadwalnya kapan. Kemungkinan masih 2 minggu lagi mengikuti jadwal dari e-learningnya. Untuk pengaksesan video ini bisa nanti dapat diakses di channel YouTube yang akan saya sematkan linknya dari web pertama sampai keempat. Nanti apabila ingin memutar kembali penjelasan-penjelasan di dalam web itu masih bisa saya share nanti di link YouTube yang akan saya share pada akhir sesi nanti. Terima kasih teman-teman telah hadir pada web pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.